Dunia menanti, panggung telah disiapkan. Qatar, November 2025 akan menjadi saksi sejarah turnamen sepak bola usia muda terbesar yang pernah digelar. Dan di tengah hiruk-pikuk persiapan pikuk global, Timnas Indonesia U17 telah mengakhiri serangkaian persiapan krusial mereka, berbekal hasil yang belum menggembirakan, namun kaya akan pelajaran berharga. Garuda Muda kini telah mengantongi tiket menuju Piala Dunia U17, sebuah turnamen yang untuk pertama kalinya berjumlah 48 tim. Tantangan yang menanti bukanlah sebuah harapan. Bergabung di grup H, Indonesia akan dihadapkan pada raksasa sepak bola dunia, Brasil, serta dua kekuatan yang penuh misteri, Honduras dari Amerika Tengah dan Zambia dari benua Afrika. Sebuah grup yang langsung menguji mental dan taktik skuad besutan Nova Arianto. Bagaimana kesiapan terakhir Garuda Muda? Siapa saja calon lawan yang akan mengganjal langkah mereka? Dan formasi kekuatan apa yang akan diandalkan untuk mencetak sejarah di tanah Qatar? Kita akan mengupas tuntas peta kekuatan calon lawan Timnas U17 dalam laporan mendalam berikut ini. Perjalanan panjang Timnas Indonesia U17 menuju Doha, Qatar telah melalui pos terakhir yang penting, pemusatan latihan dan serangkaian uji coba di Uni Emirat Arab dalam ajang bertajuk U17 Dubai Youth Challenge. Pertandingan ini ditutup dengan hasil imbang 1-1 saat bersua Timnas Panama U17 di Stadion Al-Hamyai, Dubai. Laga penutup tersebut menjadi gambaran nyata bahwa Garuda Asia mampu menampilkan permainan yang disiplin meski sempat tertinggal lebih dulu di menit ke-41 melalui titik putih akibat pelanggaran di kotak penalti. Namun di babak kedua, perubahan strategi dan rotasi yang dilakukan pelatih Nova Arianto yang meningkatkan intensitas serangan menghasilkan hasil. Garuda Asia tampil lebih agresif. Serangan ditingkatkan terutama dari sisi sayap yang digerakkan oleh pemain muda penuh energi. Upaya ini akhirnya membuahkan gol penyeimbang pada menit ke-61 melalui skema serangan cepat, mengakhiri laga dengan skor 1-1. Hasil ini sekaligus menutup rangkaian uji coba selama 2 pekan tanpa kemenangan. Sebelumnya, Indonesia tumbang tipis 1-2 dari Paraguay U17 dan bermain imbang tanpa gol melawan Pantai Gading U17. Total, dari 3 pertandingan yang menghadapi wakil 3 benua berbeda, Paraguay dari Amerika Selatan, Pantai Gading dari Afrika, dan Panama dari Amerika Tengah, Indonesia mencatat 2 hasil seri dan 1 kekalahan. Secara hasil memang belum menggembirakan. Namun, Nova Arianto menekankan bahwa dari sisi kinerja, ada perkembangan positif yang signifikan, terutama dalam hal organisasi permainan, kemampuan beradaptasi terhadap tempo tinggi, serta menjaga konsistensi di bawah tekanan. Bagi pelatih Nova Arianto, hasil akhir bukanlah fokus utama. Laga-laga uji coba di Dubai adalah sebuah laboratorium berharga. Ia menegaskan bahwa karakteristik permainan lawan-lawan di uji coba ini sangat mirip dengan calon lawan Indonesia di fase grup Piala Dunia U17 2025. Paraguay, dengan gaya bermain cepat dan mengandalkan teknik tinggi, diibaratkan seperti Brasil. Pantai Gading, yang kuat secara fisik, dinilai menyerupai Zambia. Sementara Panama, yang memiliki karakter disiplin dan transisi cepat, identik dengan Honduras. Dengan demikian, uji coba di Dubai telah menjadi gambaran konkret tentang standar permainan yang akan dihadapi Indonesia di Qatar masa depan. Lalu, apa target realistis yang diusung sang pelatih? Nova Arianto secara tegas menetapkan target, lolos ke babak gugur atau babak 32 besar. Ini adalah target yang realistis mengingat format turnamen yang sempit. Namun ia tidak ingin target tersebut menjadi beban bagi pemain muda seperti Evandra Floresta, Zahabi Goli, dan rekan-rekannya. Inti dari filosofi Nova Arianto adalah bagaimana para pemain bisa menikmati proses dan menunjukkan perkembangan di setiap pertandingan. Semangat dan kerja keras anak usuhnya dianggap sebagai modal penting untuk menghadapi atmosfer. Mari kita telaah panggung yang akan menjadi saksi perjuangan Garuda Muda. Piala Dunia U17 2025 di Qatar akan menjadi turnamen terbesar sepanjang penyelenggaraannya. FIFA untuk pertama kalinya memperluas jumlah peserta menjadi 48 tim yang terbagi ke dalam 12 grup dari A hingga L. Perubahan format ini memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara non-tradisional termasuk Indonesia untuk tampil dan berprestasi di pentas dunia. Bagi Indonesia, ini adalah partisipasi kedua setelah tampil sebagai tuan rumah pada edisi 2023. Kini, dengan pengalaman lebih banyak dan persiapan yang lebih matang, harapan masyarakat Indonesia bersinar kembali.
Ini bukan sekedar perebutan trofi. Piala Dunia U17 selalu menjadi tempat lahirnya bintang-bintang masa depan sepak bola dunia. Dan Garuda Muda sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara mendapatkan sorotan dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC yang menyebut partisipasi ini sebagai bukti kemajuan sepak bola kawasan dan ajang pembuktian generasi muda Indonesia di level global. Inilah inti dari tantangan besar Indonesia, Grup H. Timnas Indonesia U17 tergabung bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. 3 negara yang dikenal memiliki tradisi yang kuat di tingkat usia muda menjadikan tantangan ini semakin besar. 1. Brasil, sang favorit abadi. Lawan terkuat dan favorit juara di setiap edisi Piala Dunia U17 tentu saja adalah Brasil. Negara dengan tradisi sepak bola luar biasa ini sudah tampil 18 kali dan mengoleksi 4 juara gelar. Menghadapi Brasil berarti menghadapi tembok yang sangat tebal. Tim muda Brasil kali ini memunculkan bakat yang mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah Wenderson Wonderly Santos de Melo atau yang akrab disapa Del. Pemain muda dari klub Bahia ini mencetak rekor fantastik, 40 gol dalam 35 pertandingan di level akademi pada tahun 2023. Prestasi yang mengantarkannya promosi ke tim U20 dan menembus skuad Brasil U17. Gaya bermain Del yang matang, cepat dan penuh teknik tinggi membuatnya dijuluki sebagai calon bintang besar masa depan Seleção. Dengan kombinasi pemain seperti ini, Brasil jelas menjadi lawan paling berat di fase grup. Indonesia harus sangat mewaspadai transisi serangan cepat dan teknik individu mereka. 2. Honduras, taktis dan berpengalaman. Sementara itu, Honduras datang dengan reputasi sebagai tim yang sangat berpengalaman di level U17. Mereka sudah 6 kali tampil di Piala Dunia U17 dan sempat mencapai perempat final pada edisi 2013. Di bawah asuhan Israel Canales, Honduras memadukan pemain lokal dengan beberapa talenta muda yang berkarir di luar negeri. Pemain yang paling menarik perhatian adalah Luis Tauso, penyerang usia 16 tahun yang saat ini memperkuat Juventus U17 di Italia. Selain itu, Marco Reyes dan David Flores juga menjadi tumpuan di lini tengah dengan kemampuan distribusi bola yang baik dan agresivitas tinggi. Honduras terkenal bermain taktis, disiplin, dan efisien dalam menyerang, kombinasi yang menjadikan lawan mereka berbahaya di setiap turnamen. Garuda Muda harus berhati-hati dengan disiplin taktik dan transisi cepat ala Amerika Tengah yang identik dengan gaya permainan Panama, lawan uji coba mereka. 3. Zambia, kuat secara fisik dan eksplosif. Terakhir ada Zambia, salah satu tim yang patut diwaspadai dari benua Afrika. Negara ini membawa skuad muda dengan komposisi seimbang antara pemain berusia 15 hingga 17 tahun. Dari 23 nama yang dibawa, 7 diantaranya berkarir di luar negeri. Beberapa nama yang patut dicatat adalah Nkotami Chimwemwe dan Vincent Muntondo, serta 2 penjaga gawang muda, William Zulu dan Christo Chitambala, yang kini menimba ilmu di Akademi Eropa. Gaya bermain Zambia dikenal eksplosif, cepat dan sangat kuat dalam duel fisik. Tim ini baru saja menorehkan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Meksiko U17 dalam laga uji coba. Sinyal bahwa mereka bukanlah lawan yang sembarangan. Dengan karakter permainan penuh energi, Zambia bisa menjadi ujian berat bagi Indonesia dalam menjaga konsentrasi dan keseimbangan permainan selama 90 menit. Menghadapi tuga lawan teguh ini, Timnas Indonesia U17 tentu tidak datang dengan tangan kosong. Skuad Garuda Asia memiliki senjata andalan yang siap menjadi kunci di Qatar. ASC sendiri menyoroti salah satu pemain andalan Garuda Asia, yaitu Sahabi Goli, yang dianggap memiliki kualitas istimewa di lini serang. Pemain sayap ini disebut sebagai sosok yang cerdas membaca permainan, memiliki visi tajam, dan umpan-umpan presisi yang sering menciptakan peluang berbahaya. Selain pemain lokal, kekuatan Timnas U17 juga ditopang oleh 4 pemain diaspora yang siap memperkaya variasi permainan. Mereka adalah Mike Rajasa Open Brewers, Lucas Lee, Matthew Baker, dan Erhal Tanjung. Keempatnya memiliki latar belakang dan karakter permainan yang berbeda yang menambah kepenangan waktu. Pemirsa, jalan terjal menanti Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Dari Brasil, Honduras hingga Zambia, setiap pertandingan adalah final. Namun dengan pengalaman di Dubai, target realistis dan kombinasi pemain lokal diaspora, harapan untuk mencetak sejarah di babak 32 besar tetap terbuka lebar. Mari kita dukung penuh perjuangan Garuda Muda di panggung dunia.